atas kelahiran anak ibu. Semoga ibunya sehat, semoga adiknya sehat. Saya Bidan Anissa di sini merasa senang bisa menemani ibu selama masa nifas ibu. Dan ada beberapa hal yang harus saya sampaikan terkait kebutuhan yang harus benar-benar ibu penuhi selama masa nifas ini. Saya izin edukasi ya Bu. Yang pertama itu ada istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup ini bukan hanya saran Bu, tapi memang kebutuhan yang harus benar-benar dipenuhi oleh ibu nifas. Usahain banget buat tidur dan istirahat itu benar-benar semaksimal mungkin. Saya tahu sebagai ibu baru yang memiliki anak pertama itu pasti susah, apalagi kalau si kecil itu rewel kan. Tapi di sini ibu jangan ragu buat minta bantuan ke suami atau ke mama atau ke siapapun, atau sahabat ibu juga boleh. Kalau misalkan bisa membantu mengurus bayi ibu, biar walaupun sebentar itu bisa membuat ibu merem lah, buat bisa istirahat gitu. Terus kekurangan tidur juga itu bisa buat pemulihan semasa nifas ibu tuh lebih lama, dan juga jadi ibu tuh lebih gampang bed mood, takutnya nanti malah berdampak ke bayinya Bu. Jadi kan saya takut aja gitu Bu. Habis itu yang kedua itu jangan lupa untuk memakan makanan yang bernutrisi dan yang bergizi Bu. Nih di sini ada penjelasan tentang apa sih itu nutrisi Bu. Nih, nutrisi itu adalah zat yang diperlukan oleh tubuh untuk keperluan metabolismenya. Kebutuhan gizi pada masa nifas, terutama bila menyusui, akan meningkat selama 25%. Karena itu berguna untuk proses kesembuhan sehabis melahirkan dan juga untuk memproduksi air susu yang cukup untuk menyehatkan bayi ibu. Nah gitu Bu, ada banyak kok Bu makanan-makanan yang bernutrisi, seperti kayak makanan-makanan kayak protein, terus kayak vitamin dan juga mineral, kayak misalkan sayur-sayur hijau kayak kangkung, terus bayam, terus yang pokoknya yang banyak kita temuin di pasar-pasar Bu. Terus kita bisa makan buah-buahan segar kayak pir atau enggak apel. Terus boleh juga itu makan anggur, itu boleh. Terus jangan lupa buat makan ikan, terus juga ayam, terus juga telur, biar badan kita itu dapat bahan bakar, terus bertenaga yang cukup untuk buat pulih, dan juga bisa membuat produksi ASI itu lebih banyak buat bayi Bu. Jangan lupa juga buat minum air putih yang banyak, soalnya biar nggak dehidrasi dan juga biar badan ibu tetap segar Bu. Terus yang ketiga itu, ibu jangan lupa untuk menjaga kebersihan diri biar ibu sendiri itu nyaman. Kebersihan diri itu kan penting banget ya Bu ya, biar kita tuh terhindar dari infeksi, dan juga biar badan itu terasa lebih nyaman, terus lebih segar juga. Apalagi kan di daerah Bekasi kan pasti panas ya Bu. Jadi nggak apa-apa kalau ibu sering-sering mandi gitu. Terus ganti pembalut juga harus sesering mungkin Bu, nggak boleh nunggu benar-benar banyak baru diganti, itu jangan ya Bu ya, takutnya itu bisa menginfeksi area bawah gitu Bu. Apalagi kan takutnya ada jahitan di area bawah, jadi itu harus benar-benar diperhatikan buat penggantian pembalut ini Bu. Terus dengerin, kita harus peka terhadap sinyal-sinyal yang ada di tubuh kita. Misalkan ibu tiba-tiba demam tinggi nih, misalkan 38 derajat lebih, habis itu pendarahan banyak banget, terus sampai harus ganti pembalut berkali-kali. Nah itu tuh ibu harus segera konsultasi ke bidan ataupun dokter terdekat, jangan dinanti-nanti ya Bu, soalnya itu takutnya berefek ke dalam diri ibu yang bisa membuat bahaya lebih daripada itu gitu Bu. Terus kalau misalkan ibu ada jahitan nih, jahitan di area bawah, itu jangan lupa untuk kontrol sesering mungkin, nggak sesering mungkin sih, secara berkala ya Bu, ke bidan ataupun dokter terdekat. Terus untuk saat ini ibu jangan terlalu
sering bergerak atau ngangkat-ngangkat berat kayak misalkan ngangkat galon atau ngangkat meja gitu, jangan ya Bu ya. Soalnya Ibu kan baru keluar dari rumah sakit, terus habis itu baru melahirkan. Takutnya kalau ngangkat-ngangkat yang berat itu takutnya ada hal yang tidak kita inginkan gitu Bu. Intinya gitu aja sih Bu ya. Masa nifas ini kan emang butuh perhatian lebih buat diri sendiri. Terus jangan sampai ibu itu mengabaikan kesehatan fisik ibu dan mental ibu demi anak ibu gitu. Ibu yang sehat dan bahagia itu juga kan pasti memberikan yang terbaik untuk buah hatinya. Kalau ada pertanyaan yang lain atau ada yang pengen ibu ceritakan, jangan sungkan-sungkan buat cerita ke saya. Ibu saya insya Allah siap mendengarkan Bu. Baik Ibu, di sini saya izin evaluasi terkait apa yang sudah saya sampaikan tadi. Di sini evaluasinya ada beberapa pertanyaan yang bakal saya ajukan kepada Ibu. Apakah Ibu berkenan? Berkenan. Ya, di sini yang pertama itu ada kita metode mitos atau fakta dulu ya Bu. Yang pertama itu ibu nifas itu, menurut ibu nifas itu sebaiknya tidak keluar rumah selama 40 hari penuh. Itu mitos atau fakta? Mitos. Iya, ibu nifas sebaiknya tidak keluar rumah selama 40 hari itu mitos ya Bu. Dari medis sendiri itu tidak ada larangan, asalkan ibunya itu merasa sehat, terus merasa aman. Ya boleh keluar rumah, boleh ke taman, boleh ke jalan-jalan kecil di taman, itu boleh. Lalu pertanyaan yang kedua, menurut ibu nifas itu tidak boleh makan makanan pedas karena bisa merusak ASI. Menurut ibu itu mitos atau fakta? Mitos. Ya, di dunia medis makanan pedas itu tidak dapat merusak ASI ya Bu, tetapi sebaiknya dikonsumsi dalam batas wajar, nggak boleh setiap hari itu berturut-turut makannya seblak level 5, itu nggak boleh ya Bu. Terus kita nggak boleh, pokoknya kita nggak boleh makan makanan pedas sesering saat kita remaja, soalnya takutnya berefek negatif di tubuh kita Bu. Lalu pertanyaan yang ketiga, apakah Ibu bisa sebutkan apa saja tanda-tanda bahaya yang perlu diwaspadai selama masa nifas tadi yang sudah saya jelaskan? Ya Bu, perdarahan berlebihan, demam tinggi, bau tidak sedap dari vagina, terus nyeri hebat di perut, nyeri saat buang air kecil, tanda infeksi, luka jahitan, dan lain-lain. Ya, itu ada beberapa yang harus diwaspadai selama Ibu merasa nifas ya Bu ya. Kalau misalnya Ibu merasa ada yang Ibu alami dari beberapa tanda-tanda tersebut, jangan lupa untuk langsung datang ke dokter atau OBGYN terdekat ya Bu. Lalu pertanyaan yang terakhir, apa yang bisa Ibu lakukan untuk membantu mempercepat pemulihan selama masa nifas Bu? Ya, cukup istirahat, konsumsi makanan bergizi, menjaga kebersihan, dan dukungan emosional, menyusui secara teratur. Ya, itu ada beberapa hal yang bisa mempercepat pemulihan selama masa nifas tubuh, kayak istirahat yang cukup yang tadi udah saya jelaskan, istirahat yang cukup, terus konsumsi makan-makan yang bergizi kayak vitamin, terus mineral dan juga protein, terus menjaga kebersihan atau yang biasa kita sebut personal hygiene, mau dari atas sampai bawah kita harus benar-benar bersih ya Bu, dari kepala sampai bagian area bawah itu kita harus bersih. Terus juga dukungan emosional itu kayak dukungan dari suami atau dukungan dari keluarga yang benar-benar bisa membuat kita tuh merasa disayang oleh lingkungan sekitar kita Bu. Baik Ibu, mungkin ini saja hal-hal yang bisa saya sampaikan terkait hal-hal yang harus Ibu penuhi selama masa nifas. Semoga bermanfaat ya Bu. Apakah penjelasan dari saya mudah untuk Ibu mengerti? Baik Ibu, semoga Ibu selalu sehat selalu, terus bayinya juga
sehat selalu, keluarga ibu sehat selalu. Jangan lupa untuk datang di tanggal kontrol berikutnya ya Bu ya. Terima kasih Bu.